Abu Nawas dikalahkan seorang anak gembala. Tak diragukan lagi keahlian Abu Nawas dalam mengalahkan lawan bicaranya. Setiap kalimat yang keluar dari mulut Abu Nawas bagaikan anak panah yang menancap pas sasaran. Ini membuat lawan bicaranya mengkerut tak berkutik. Tapi apa jadinya kalau Abu Nawas malah dikalahkan oleh seorang bocah, hingga membuat Abu Nawas emosi? Berikut kisah lengkapnya. Pada suatu hari, Baginda Raja menyuruh beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas datang ke istana. Dengan sigap, para pengawal langsung melaksanakan tugas yang diperintahkan. Tuan Abu, Anda diperintah datang ke istana sekarang juga. Abu Nawas yang sedang duduk santai merasa sedikit terganggu dengan perintah tersebut. Apakah nggak bisa nunggu besok saja? Aku sedang malas keluar ini, tukas Abu Nawas. Ini titah paduka raja, Tuan Abu harus mematuhinya, balas si pengawal. Maka dengan berat hati, Abu Nawas memenuhi panggilan raja untuk datang ke istana. Dan singkat cerita, datanglah Abu Nawas dan menghampiri Baginda Raja yang tengah duduk di singgasananya. Paduka yang mulia, ada gerangan apa Paduka memanggil hamba? Tanya Abu Nawas. Begini Abu Nawas, aku akan mengajakmu jalan-jalan keluar istana untuk belusukan. Aku ingin mengetahui kondisi rakyatku Abu Nawas, jawab Baginda Raja. Oh begitu, hamba siap menemani Paduka, sahut Abu Nawas. Dengan didampingi beberapa pengawal, Baginda Raja dan Abu Nawas berjalan-jalan keliling Baghdad. Di setiap kampung yang mereka lalui, membuat Baginda Raja merasa bangga dan puas. Karena kondisi ekonomi rakyatnya kini bertambah makmur dan sejahtera. Hingga sampailah mereka di sebuah pedesaan yang jauh dari hiruk-pikuk keramaian kota. Di sana Baginda Raja mendapati ada seorang anak gembala yang tengah duduk istirahat sambil mengamati domba-domba peliharaannya. Hebat anak itu, domba-dombanya sehat dan gemuk, pasti pandai merawatnya, kata Baginda Raja dalam hati. Karena merasa penasaran, Baginda Raja lalu mengajak Abu Nawas untuk menghampirinya. Abu Nawas, coba kau tanyakan anak itu, bagaimana cara dia merawat domba-dombanya, bisik Baginda Raja kepada Abu Nawas. Siap Paduka yang mulia, balas Abu Nawas. Maka Abu Nawas pun mulai bertanya kepada si anak gembala. Nak, boleh aku tanya sesuatu? Ucap Abu Nawas. Boleh, silakan tuan, jawab si anak. Domba-dombamu ini sehat dan gemuk-gemuk. Kamu kasih makan apa? Tanya Abu Nawas. Domba yang mana dulu nih? Yang hitam atau yang putih tuan? Kata si anak balik bertanya. Domba yang hitam dulu deh, jawab Abu Nawas. Oh, kalau yang hitam dia makannya rumput basah tuan, balas si anak. Lalu kalau domba yang putih kamu kasih makan apa? Tanya Abu Nawas kembali. Yang putih ya sama, rumput basah juga, jawab si anak. Abu Nawas hanya geleng-geleng kepala mendengar jawaban tersebut. Kemudian ia kembali bertanya, domba-dombamu ini per tahunnya menghasilkan banyak bulu ya? Tanya Abu Nawas. Domba yang mana dulu tuan? Yang hitam apa yang putih? Kata si anak balik bertanya. Dengan sedikit kesal,
Abu Nawas berkata, "Yang hitam dulu deh." "Oh, kalau yang hitam banyak tuan, hampir 10 kilo per tahun," jawab si anak. "Kalau domba yang putih, berapa kilo per tahunnya?" tanya Abu Nawas penasaran. "Yang putih juga sama tuan, 10 kiloan lah," jawab si anak singkat. Sementara Abu Nawas masih bisa menahan emosinya. Ia pun kembali bertanya, "Apa dombamu ini juga menghasilkan susu?" Anak gembala itu kemudian menjawab, "Nah, domba yang mana dulu tuan? Yang hitam atau yang putih?" Dengan nada kesal, Abu Nawas membalas, "Yang hitam dululah." "Oh, kalau yang hitam, ya alhamdulillah selalu menghasilkan susu tuan," jawab si anak gembala. "Memangnya kalau yang putih tidak menghasilkan susu?" tanya Abu Nawas kembali. "Yang putih juga sama tuan, tiap bulan pasti menghasilkan susu kok," jawab si anak. Karena tak kuat menahan emosi, Abu Nawas lalu membentak si anak gembala. Bocah, kenapa sih kamu selalu membedakan antara domba hitam dan putih, kalau ternyata jawabannya sama saja?" Si anak gembala spontan ketakutan dibuatnya. Lalu dengan bibir bergetar si anak menjawab, "Maaf tuan, soalnya kan domba yang hitam itu milik saya tuan." Mendengar alasan si anak gembala, Abu Nawas pun merasa bersalah karena terburu-buru emosi. "Oh begitu rupanya, bilang dong nak dari tadi. Maaf ya, sudah marah duluan. Lalu kalau yang putih itu punya siapa nak?" tanya Abu Nawas penuh kelembutan. "Yang putih juga milik saya tuan," jawab si anak. Seketika emosi Abu Nawas kembali memuncak. Ia pun memilih untuk meninggalkan si anak gembala. "Dasar bocah edian," gerutu Abu Nawas. Sementara Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal melihat kejadian tersebut. Abu Nawas kebingungan masih hidup atau sudah mati. Pada suatu malam, Abu Nawas bermimpi bahwa dirinya berada di alam kubur. Dalam mimpinya itu, ia juga berjumpa dengan beberapa tetangganya yang sudah meninggal. Ketika waktu menjelang pagi, ia pun terbangun dari mimpinya. Namun Abu Nawas tetap berbaring di atas tempat tidurnya. Ia terlihat kebingungan dengan mimpi yang barusan dialaminya, sebab mimpinya itu seperti kenyataan. Dalam hati Abu Nawas bertanya-tanya, "Aku sudah mati atau masih hidup?" Di saat tengah kebingungan, sang istri menghampirinya. "Kenapa masih tiduran? Ayo bangun sholat subuh," kata sang istri. "Sholat subuh? Bukankah aku sudah mati?" tanya Abu Nawas. "Jangan bodoh, kalau mati tanganmu pasti terasa dingin," jawab sang istri. Segera saja Abu Nawas bangun dari tempat tidur dan menunaikan sholat subuh. Kemudian ia melanjutkan aktivitasnya dengan pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Ia pergi bersama keledai kesayangannya. Ketika sudah berada di hutan, ia mulai menebang kayu menjadi potongan-potongan kecil. Karena waktu itu sedang musim dingin, angin pun berhembus silih berganti. Hal ini membuat sekujur badannya merasakan kedinginan. "Aku pasti sudah mati. Tangan dan kakiku terasa dingin sekali. Aku harus berhenti bekerja karena mayat tidak bekerja," pikir Abu Nawas. Dan karena mayat tidak berjalan,
Abu Nawas pun berbaring di atas rerumputan. Tidak berapa lama kemudian muncul sekawanan serigala. Mereka lalu menerkam dan memangsa keledai milik Abu Nawas. Anehnya, Abu Nawas malah membiarkan hal itu terjadi. "Teruskan saja, ambillah keuntungan dari orang mati," ucap Abu Nawas dari posisinya yang terlentang. "Andai saja aku masih hidup, tak akan kubiarkan kalian berbuat seenaknya terhadap keledaiku," lanjut Abu Nawas. Setelah waktu menjelang sore dan perut sudah merasakan lapar, ia pun memutuskan untuk pulang. Setibanya di rumah, sang istri bertanya kepada Abu Nawas, "Mana kayunya?" Abu Nawas menjawab, "Sewaktu di hutan, ternyata aku sudah mati, sebab tangan dan kakiku terasa dingin. Tidak mungkin kan mayat bekerja?" Sang istri hanya geleng-geleng kepala mendengar jawaban Abu Nawas. "Lalu mana keledainya?" tanya sang istri kembali. Abu Nawas menjawab, "Dia dimangsa kawanan serigala." Istrinya pun terkejut dan bertanya, "Kau membiarkan hal itu terjadi?" Abu Nawas menjawab, "Dengarlah wahai istriku, kawanan serigala itu licik. Mereka hanya berani mengambil keuntungan dari orang yang sudah mati. Seandainya aku masih hidup, pastinya tidak akan kubiarkan." Sontak sang istri menjadi emosi. "Kalau kau sudah mati, ngapain balik ke rumah? Harusnya pulang ke kuburan," bentak sang istri. "Itu kan karena aku merasa lapar," jawab Abu Nawas singkat. "Hah? Lapar? Mana ada mayat merasakan lapar?" balas sang istri. Sesaat Abu Nawas terdiam dengan wajah kebingungan. "Ya Allah, sebenarnya aku sudah mati atau masih hidup? Tolong berikan aku petunjukmu," teriak Abu Nawas. Abu Nawas menego malaikat. Di sore hari yang cerah, Abu Nawas berjalan-jalan menyusuri kota Baghdad, hingga sampailah di sebuah lorong yang sempit. Disitulah Abu Nawas melihat ada seorang pengemis yang sedang duduk sendirian meratapi nasibnya. Abu Nawas lalu menghampiri pengemis tersebut. "Kamu kenapa terlihat murung?" tanya Abu Nawas. "Saya dari pagi belum makan, Tuan. Saya sudah mengemis ke sana kemari, tapi tidak ada yang mau memberiku uang," jawab si pengemis sambil menangis terisak. Abu Nawas menjadi merasa iba. Ia lalu merogoh kantong bajunya dan memberikan uang 10 dinar. "Nih ada 10 dinar untukmu, supaya kamu bisa beli makan." Si pengemis yang tadinya murung seketika berubah ceria. "Terima kasih Tuan, semoga amal baik Tuan dibalas Allah 10 kali lipat," kata si pengemis tak henti-hentinya mengucapkan terima kasih. Abu Nawas kemudian meninggalkan si pengemis dan kembali pulang ke rumahnya. Saat menjelang malam tiba, Abu Nawas melepaskan lelahnya dengan beristirahat tidur di ranjang. Di dalam tidurnya, Abu Nawas bermimpi bertemu dengan malaikat yang menyamar sebagai saudagar tampan yang kaya raya. Saudagar itu sangat baik hati dan dermawan. Ia mendekati Abu Nawas yang sedang duduk sendirian. Kemudian saudagar tampan itu meletakkan kepingan uang 10 dinar di tangan Abu Nawas. Lalu meletakkan lagi kepingan 10 dinar dan sekeping lagi. Terus demikian sampai ada 9 keping uang di telapak tangan Abu Nawas. Kemudian saudagar tampan itu berhenti. Abu Nawas tahu kalau saudagar tampan tersebut masih memiliki 1 keping emas di tangannya. Karena Abu Nawas teringat doa pengemis tadi sore, ia mengatakan, "Semoga Allah akan membalasmu 10 kali lipat."
Merasa jumlah kepingan uang di tangannya hanya 90 dinar, ia pun menagih sisa 10 dinar yang masih berada di tangan saudagar tampan tersebut. "Tuan, berikan sisa uangnya kepadaku, biar jumlahnya genap menjadi 100 dinar." Akan tetapi saudagar itu tak mau memberikannya. Abu Nawas mencoba merebut yang 10 dinar dari tangan saudagar tampan. Namun, tiba-tiba Abu Nawas terbangun dari mimpinya. Ia pun langsung melihat ke telapak tangannya, dan tentu saja sama sekali tak ada uang di tangannya. Dengan cepat-cepat, Abu Nawas menutup matanya kembali dan berteriak, "Baiklah, yang 10 dinar tidak usah kau berikan, Tuan, tapi tolong yang 90 dinar itu kembalikan padaku." Abu Nawas mengintip dua malaikat sedang bagi-bagi. Tak diragukan lagi memang, sudahlah kita akui Abu Nawas dan Abu Jahil itu pembawa kebahagiaan. Setiap kehadiran mereka selalu mengundang gelak tawa. Bahkan kejadian yang seram sekalipun tak luput dari kekonyolan mereka. Seperti pada kisah berikut ini, Abu Nawas dan Abu Jahil memergoki malaikat maut dan malaikat penjaga kubur sedang bagi-bagi penghuni kuburan. Berikut kisah lengkapnya. Diawali pada suatu malam, ada dua orang pencuri sedang melancarkan aksinya. Mereka mencuri buah kurma di sebuah kebun milik penduduk setempat. Karena mereka berdua sangat lihai, hanya dalam waktu singkat, dengan mudahnya mereka mampu mengumpulkan sekarung buah kurma. Setelah berhasil mencuri buah kurma, mereka segera berlari ke arah kuburan untuk menghilangkan jejak. Tatkala hampir mencapai gerbang kuburan, salah satu pencuri tersandung dan terguling-guling. Akibatnya, dua buah kurma terlontar dari karung, jatuh tepat di depan gerbang kuburan. Tapi karena terburu-buru, mereka pun meninggalkannya begitu saja. Dua pencuri ini langsung masuk ke tengah kuburan untuk bersembunyi. Ketika dirasa sudah aman, kedua pencuri ini lalu membagi hasil curiannya. "Kamu satu, aku satu. Kamu satu, aku satu." Begitu seterusnya. Saat kedua pencuri ini sedang sibuk menghitung, lewatlah Abu Jahil. Mendengar ada suara aneh di tengah kuburan, kaget, takut dan ngeri seketika dirasakan oleh Abu Jahil. Ia pun mempercepat langkahnya meninggalkan kuburan sambil mulutnya komat-kamit membaca doa. Dan di saat di tengah perjalanan pulang, Abu Jahil berpapasan dengan Abu Nawas yang kebetulan juga sedang jalan sendirian. "Hei Abu Jahil, kamu kenapa terlihat ketakutan begitu?" tanya Abu Nawas. "Itu Abu Nawas, tadi waktu aku lewat kuburan, aku mendengar suara mengerikan," jawab Abu Jahil dengan terpatah-patah. "Ah, mungkin itu hanya perasaanmu saja Abu Jahil," ujar Abu Nawas. "Enggak Abu Nawas, benar. Aku jelas-jelas mendengarnya. Kalau kau tidak percaya, ayo aku antar kamu ke sana," timpal Abu Jahil. Karena penasaran, Abu Nawas pun menuruti ajakan Abu Jahil. Setelah sampai di depan gerbang kuburan, Abu Nawas mendengar suara yang diceritakan oleh Abu Jahil. "Kamu satu, aku satu. Kamu satu, aku satu." Abu Nawas semakin penasaran dibuatnya. Ia pun mengintip area tengah kuburan dari luar pintu gerbang.
Namun karena kondisi gelap sehingga tidak kelihatan dari siapa suara itu berasal. Abu Nawas, apa mungkin itu suara malaikat maut dan malaikat kuburan? Mereka sedang bagi-bagi jatah jiwa manusia, ucap Abu Jahil. Aku sendiri juga nggak tahu, tapi apa iya ya? Jawab Abu Nawas. Tidak lama kemudian terdengar suara lagi dari tengah kuburan. Nah, udah selesai. Sekarang tinggal 2 yang ada di luar gerbang itu. Siapa yang mau ambil? Kamu atau aku? Oh, yang 2 itu. Biar aku saja, jawab suara lainnya. Mendengar hal itu, Abu Jahil dan Abu Nawas yang kebetulan sedang berada di luar gerbang kuburan terkejut bukan main. Aduh, jangan-jangan yang mereka maksud kita Abu Nawas, kata Abu Jahil ketakutan. Benar juga Abu Jahil, ayo lari, teriak Abu Nawas. Keduanya pun langsung kabur terbirit-birit dengan penuh ketakutan. Dan tak lama kemudian muncul salah satu pencuri menuju gerbang untuk mengambil 2 buah kurma yang jatuh sewaktu mereka masuk ke dalam kuburan. Abu Nawas menjadi raja. Dikisahkan di negeri seberang terdapat kerajaan yang aman, adil, makmur, dan sentosa karena dipimpin oleh raja yang bijaksana. Sang raja sudah memimpin kerajaan sejak usia muda hingga sekarang di masa tua belum pernah digantikan oleh siapapun, dan rakyatnya tak pernah keberatan karena sang raja memerintahkan kerajaan dengan cukup adil. Suatu kali sang raja merasa jenuh. Ia ingin beristirahat menjadi raja selama setahun. Namun uniknya, ia tak menyerahkan posisi raja kepada anak keturunannya, tetapi malah mengadakan sayembara untuk mencari sosok yang pantas menggantikannya menjadi raja. Disebarlah ke seluruh negeri bahwa raja akan mencari pengganti. Siapapun boleh menjadi raja, dari rakyat jelata sampai kaum bangsawan. Tapi ada 2 syarat yang harus dijalani. Syarat pertama, dia akan dijadikan raja selama setahun. Syarat kedua, setelah menjadi raja selama setahun, maka ia harus disingkirkan di hutan belantara yang dihuni oleh ribuan binatang buas. Syarat pertama tentu saja bukan masalah besar. Justru merupakan suatu keberuntungan. Siapa sih yang tidak mau menjadi raja dengan segala kekuasaan dan kemewahan yang akan didapatkan? Namun syarat kedua membuat orang-orang yang berhasrat menjadi raja akan berpikir 2 kali. Karena semua orang tahu seperti apa hutan belantara, hutan rimba liar yang penuh dengan hewan buas. Apapun yang dibuang ke sana sama saja dengan bunuh diri. Dan karena itulah belum ada yang mengajukan diri menjadi raja. Akhirnya suatu hari datang seorang pemuda yang menyatakan kesanggupannya menjadi raja dan menerima 2 syarat tersebut. Pemuda ini sebenarnya adalah pemuda biasa yang ingin merasakan bagaimana nikmatnya menjadi raja. Karena selama ini ia hidup pas-pasan. Dan setelah berpikir panjang lebar, ia nekat menjadi raja. Maka diangkatlah ia menjadi raja. Dan mulai saat itu, ia mendapatkan pelayanan layaknya seorang raja. Harta yang berlimpah, wanita cantik, makan dan minuman enak, serta fasilitas mewah lainnya. Tapi sayang,
ketakutannya akan kematian membuatnya tak bisa menikmati semua itu. 3 bulan pertama ia mulai gelisah karena umurnya tinggal 9 bulan lagi. 3 bulan kedua ia makin tak tenang, makan tak enak, tidur tak nyenyak. 3 bulan ketiga ia mulai menyesali keputusannya menjadi raja. Dan 3 bulan terakhir ia mulai stres berat karena hidupnya tinggal beberapa bulan lagi. Dan kesenangan yang ia cari selama ini tak bisa ia rasakan. Dan ketika masa jabatannya sebagai raja sudah berakhir, lalu dibuanglah dia ke hutan belantara. Tak butuh waktu lama, kabar ke seluruh negeri jika pemuda itu tewas dimakan binatang buas. Pemuda itu tewas tanpa sempat mendapatkan kenikmatan dan kepuasan dunia yang ia cari. Dengan adanya peristiwa tersebut, membuat orang-orang kian enggan melamar menjadi raja. Buat apa hidup enak selama setahun jika pada akhirnya harus mati? Tapi masih saja ada pemuda lain yang ingin melamar menjadi raja. Maka diangkatlah pemuda kedua ini menjadi seorang raja. 3 bulan pertama menjadi raja, ia puas-puaskan berpesta karena sadar hidupnya tak akan lama lagi. 3 bulan kedua dan hari-hari berikutnya ia habiskan berfoya-foya dan pesta. Bulan berganti bulan, pestanya makin gila-gilaan. Ia sudah tak peduli lagi pada apapun. Ia hanya ingin bersenang-senang sebelum mati. Setelah masa jabatannya sebagai raja berakhir, ia lalu dibuang ke hutan belantara. Tidak berapa lama kemudian, terdengar kabar bahwa ia tewas diterkam singa. Tubuhnya dicabik-cabik dan jadi rebutan makanan para singa. Pemuda kedua ini masih mending daripada pemuda yang pertama. Setidaknya ia mendapatkan kenikmatan dan kepuasan dunia sebelum dia mati. 2 pemuda yang tewas ini membuat banyak orang melupakan mimpinya menjadi raja. Mereka masih penasaran, apakah masih ada orang yang cukup bodoh untuk melamar menjadi raja. Dan suatu hari Abu Nawas melancong ke negeri tersebut. Tujuannya adalah menemui sahabat lamanya yang kebetulan merupakan penduduk negeri itu. Sesampainya di sana, dengan penuh kehangatan Abu Nawas pun disambutnya. Mereka berdua melepas kangen satu sama lain. Di sela-sela obrolannya, Abu Nawas merasa iba dengan kondisi sahabatnya itu. Ia kini hidup miskin, tinggal di gubuk kecil, reot, hanya seorang diri. Ngomong-ngomong, mana istrimu? Tanya Abu Nawas. Semenjak aku jatuh miskin, ia pergi meninggalkanku Abu Nawas, jawab sahabatnya. Ya sudah, yang sabar ya. Yang penting kamu jangan tinggalkan sholat dan jangan lupa berdoa kepada Allah agar Allah membukakan pintu rezeki untukmu, tutur Abu Nawas. Alhamdulillah aku tidak pernah tinggalkan sholat, bahkan aku sekarang rajin berpuasa sunnah, balas sahabatnya. Oh ya, ngomong-ngomong, mana nih makanannya? Dari tadi kenapa belum keluar? Celetuk Abu Nawas. Maaf Abu Nawas, aku sudah tak punya apa-apa. Aku sendiri kadang sehari makan, kadang sehari tidak, ujar sahabatnya. Mendengar hal itu, membuat Abu Nawas semakin terenyuh. Kenapa tidak mencari kerja? Upahnya kan bisa untuk membeli makanan, tanya Abu Nawas. Setiap hari aku sudah keluar untuk mencari pekerjaan.
tapi belum juga aku dapatkan. Ya, mungkin belum rezekiku, jawab sahabatnya. Kalau mau nekat sih sebenarnya aku bisa. Bahkan aku bisa menjadi raja dan kaya raya. Tapi itu hanya sementara. Setelah itu, aku akan mati diterkam binatang buas di hutan belantara, kata sahabatnya melanjutkan. Menjadi raja? Maksudmu bagaimana? Tanya Abu Nawas heran. Kemudian sahabatnya itu memberitahu tentang sayembara yang diadakan rajanya. Mendengar sayembara tersebut, Abu Nawas terdiam sejenak. Tiba-tiba terlintas di benak Abu Nawas sebuah ide yang cemerlang. Kamu ingin hidup kaya? Aku akan membantumu. Sekarang juga antarkan aku ke hadapan rajamu. Aku mau mendaftar menjadi raja, ucap Abu Nawas. Kamu gila ya? Jangan Abu Nawas, itu sama saja dengan bunuh diri, cegah sahabatnya. Sudahlah, turuti saja perkataanku, timpal Abu Nawas. Maka diantarlah Abu Nawas ke istana untuk menemui sang raja. Ada perlu apa kalian datang kemari? Tanya sang raja. Maaf Tuan Raja, saya Abu Nawas dari negeri seberang, ingin mendaftar menjadi raja. Itu pun kalau Tuan Raja mengizinkan, ucap Abu Nawas. Oh, tentu saja boleh. Siapapun dipersilahkan menjadi raja. Tapi ada 2 syarat yang harus dijalani, ujar sang raja. Saya siap Paduka Yang Mulia, tapi saya minta 1 permintaan. Izinkan sahabatku ini menjadi pengawal pribadiku, kata Abu Nawas sambil menunjuk sahabatnya yang berdiri di sampingnya. Oh, silahkan saja. Saat kamu menjadi raja setahun, kamu berhak atas segala sesuatunya, termasuk mengatur semua prajurit kerajaan beserta para menterinya. Tapi ketika masamu menjadi raja berakhir, sahabatmu juga harus ikut kamu dibuang di hutan belantara, timpal sang raja. Sahabat Abu Nawas ini kaget dan sempat menolak dijadikan pengawal pribadinya. Namun akhirnya Abu Nawas berhasil membujuknya. Mendengar ada yang melamar menjadi raja lagi, membuat masyarakat penasaran. Sebagian menertawakan kebodohan tersebut, sementara yang lain merasa iba dan kasihan. Abu Nawas pun akhirnya diangkat menjadi raja, dan ia diberi kemewahan dan kemudahan serta fasilitas layaknya seorang raja. Ternyata berbeda dengan 2 pemuda sebelumnya, Abu Nawas tidak berpesta pora dan foya-foya. Namun ia membuat beberapa tindakan selama ia menjadi raja. 3 bulan pertama, Abu Nawas memerintahkan ribuan prajurit untuk membabat habis hutan belantara dan memindahkan semua binatangnya ke tempat lain. Sebagai raja, tentu perintahnya harus dipatuhi. Setelah 3 bulan berlalu, hutan belantara tempat ia akan dibuang ini menjadi tanah kosong yang siap huni. 3 bulan kedua, Abu Nawas memerintahkan para arsitek untuk membuat istana megah untuk dirinya. Tentunya dengan uang kerajaan yang ia kuasai, Abu Nawas bisa membangun apa saja, termasuk membangun istana di tanah yang dulunya adalah hutan belantara. Maka dalam jangka waktu 3 bulan saja, berdirilah istana yang megah dan kokoh. 3 bulan ketiga, Abu Nawas memerintahkan para prajurit membawakan harta dan perabotan dikirim ke istana yang baru saja ia bangun. 3 bulan terakhir,
Abu Nawas menawarkan kepada masyarakat, siapa saja yang mau pindah di wilayah istananya akan diberi rumah dan modal uang untuk berdagang. Kesempatan tersebut tidak disia-siakan warga. Ratusan orang mendaftarkan diri untuk pindah di sekitaran istana Abu Nawas. Selama 3 bulan terakhir, tempat yang tadinya hutan belantara kini berubah menjadi pemukiman penduduk. Bahkan di sana Abu Nawas mempunyai istana dengan dipenuhi harta kekayaan. Dan akhirnya habislah masa jabatan Abu Nawas sebagai raja. Dan sesuai perjanjian Abu Nawas dan sahabatnya, dibuang ke hutan belantara yang kini kebetulan sudah menjadi pemukiman penduduk. Sesampainya di sana, Abu Nawas dan sahabatnya memasuki istana barunya. Ini semua untukmu. Kamu sekarang sudah menjadi orang kaya, tapi jangan lupa untuk bersedekah, tutur Abu Nawas. Sahabatnya itu terkejut bukan main. Ia langsung merangkul Abu Nawas dan mengucapkan terima kasih. Akhirnya Abu Nawas pun pamit pulang kembali ke kampung halamannya. Abu Nawas menyelesaikan sengketa tanah. Abu Nawas sudah berkali-kali menyelesaikan berbagai sengketa antara kawannya dengan tuan tanah. Kekuatan ekonomi tuan tanah yang kaya raya tak lantas membuat Abu Nawas memihak atau bahkan takut kepada tuan tanah. Ia dengan sangat tegas memutuskan siapa yang salah dan siapa yang benar. Lalu bagaimana jika yang bersengketa dengan tuan tanah adalah Abu Nawas itu sendiri? Masih adakah hakim yang selugas Abu Nawas dalam memutus suatu perkara tanpa memihak atau takut kepada yang mempunyai kekuatan ekonomi? Dan kisah yang akan kita dengar bersama ini adalah cara jitu Abu Nawas dalam mempertahankan haknya ketika diserobot oleh tuan tanah. Berikut kisah lengkapnya. Suatu hari, Abu Nawas sedang melihat-lihat kebunnya yang sudah lama tak terurus. Ya, memang kondisinya seperti kebun tak bertuan. Di saat dirinya asyik di dalam kebunnya, tiba-tiba ada suara menghardik. "Woi, ngapain kau masuk ke dalam kebunku?" Abu Nawas pun kaget, celingak-celinguk mencari dari mana suara itu berasal. Ternyata itu adalah suara seorang laki-laki yang sering dijuluki sebagai tuan tanah. Ia sedari tadi berdiri di pinggir kebun sambil memperhatikan Abu Nawas. Karena tak terima kebunnya diaku-aku oleh orang lain, Abu Nawas pun membantahnya dengan berkata, "Apa? Ini kan kebunku, gak usah ngaku-ngaku kamu." Tapi tuan tanah bersikeras. Dia mengklaim bahwa kebun tersebut adalah miliknya. Begitu juga dengan Abu Nawas. Keributan pun tak bisa dihindari. Keduanya sama-sama tak mau mengalah. Kasus ini jelas ruwet, karena pada zaman itu tidak ada yang namanya sertifikat tanah. Jadi keduanya tidak mempunyai bukti yang jelas atas kepemilikan tanahnya. Tak ada jalan lain bagi Abu Nawas kecuali melapor kepada Baginda Raja. "Ya sudah, ayo kita minta keputusan kepada Baginda Raja," usul Abu Nawas. Tantangan tersebut tak membuat si tuan tanah mundur. Ia tetap meladeni permintaan Abu Nawas. Maka keduanya pun pergi ke istana untuk menghadap Baginda Raja. Di hadapan Baginda Raja, Abu Nawas pun mengadu, "Wahai Paduka yang mulia, saya mempunyai kebun di suatu daerah, tapi tiba-tiba ia mengaku-ngaku kalau tanah tersebut adalah miliknya," kata Abu Nawas. "Waduh, ini masalah rumit Abu Nawas. Agar masalahnya bisa diputus secara adil,
mesti ditangani oleh hakim yang bijaksana, ujar Baginda Raja dengan angkat tangan. Siap Paduka, saya setuju, balas Abu Nawas. Tapi yang menjadi persoalannya adalah siapa yang bisa menjadi hakimnya. Sebab ini bukan perkara mudah. Ini perkara yang rumit bin ruwet. Biasanya kalau ada urusan ruwet seperti ini, Abu Nawaslah solusinya. Lah, ini justru Abu Nawas sendiri yang mempunyai perkara. Jadi harus dicari hakim yang minimal selevel Abu Nawas untuk menangani kasus ini. Baginda Raja pun akhirnya mendapatkan hakim yang paling baik reputasinya di kota Baghdad. Hakim ini terkenal cerdas dan berwibawa. Orang-orang yang berperkara dengannya selalu puas dengan hasil keputusannya. Baginda Raja yakin hakim ini akan memutuskan perkara Abu Nawas dan tuan tanah dengan seadil-adilnya. Maka pada hari yang sudah ditentukan, sidang pun dilakukan di salah satu ruangan istana. Dalam sidang itu, selain pihak yang bersengketa, hadir juga Baginda Raja. Rupanya Baginda Raja ingin tahu siapa sesungguhnya yang mengaku-ngaku dan menjadi biang kerok keruwetan ini. Baginda Raja yakin kalau klaim Abu Nawas atas kebunnya tidak mengada-ngada, tapi sangat sulit bagi dirinya untuk begitu saja memenangkan Abu Nawas tanpa barang bukti. Sebelum sidang dimulai, Baginda Raja berkata, "Bila di antara kalian berdua ada yang terbukti bersalah dengan mengaku-ngaku kebun tersebut, maka hukuman penjara siap menantinya," ancam Baginda Raja. Oleh karena itu, sebelum sidang dimulai, saya kasih satu kesempatan lagi. Kalau mau jujur sekarang, saya tidak akan menghukumnya, ucap Baginda Raja melanjutkan. Tapi si tuan tanah tetap pada pendiriannya, dan sidang pun langsung dimulai. Nah, untuk menguji kebenaran atas pengakuan kebun itu, maka sang hakim bertanya kepada kedua belah pihak yang bersengketa. "Berapa jumlah pohon di dalam kebunmu, Tuan?" tanya sang hakim kepada tuan tanah. Ditanya demikian, si tuan tanah tampak kebingungan, bahkan cenderung panik dan gelagapan. Sedangkan Abu Nawas tampak lebih tenang. Padahal Abu Nawas sendiri juga nggak tahu jumlah pohon yang ada di kebunnya. Ya karena ia tak pernah menghitungnya. Lagi pula siapa yang sudi menghitung pohon di kebun? Setelah terdiam agak lama dan memperhatikan wajah gelagapannya tuan tanah, sang hakim kembali berkata kepada si tuan tanah, "Bagaimana mungkin Anda mengaku kebun tersebut milik Anda, sementara Anda tidak mengetahui jumlah pohonnya?" Si tuan tanah hanya menunduk dalam-dalam. Ia tampaknya grogi berat. Melihat tingkah tuan tanah ini, hakim dan Baginda Raja semakin yakin kalau si tuan tanahlah yang berbohong. Kemudian pertanyaan tadi juga diajukan oleh sang hakim kepada Abu Nawas. "Sekarang giliranmu Abu Nawas, berapa jumlah pohon yang ada di kebunmu?" tanya sang hakim. "Maaf Tuan Hakim, sebelum saya menjawabnya, bolehkah saya bertanya kepada Tuan?" ucap Abu Nawas. "Oh, silahkan Abu Nawas," jawab sang hakim. "Tuan Hakim, berapa lama Anda menempati rumah Anda yang sekarang?" tanya Abu Nawas. "Kira-kira sejak beberapa tahun yang lalu." "Memangnya kenapa Abu Nawas?" tanya Tuan Hakim heran. "Oh enggak, saya cuma mau bertanya, berapa jumlah genteng yang ada di rumah Anda Tuan?" tanya Abu Nawas kembali.
Hakim tersebut langsung tersenyum dengan pertanyaan Abu Nawas ini. Walaupun ia tak bisa menjawabnya, ia tahu kemana arah pertanyaan Abu Nawas itu. Lalu sang hakim memutuskan perkara itu dan berkata, "Persidangan kali ini saya putuskan, Abu Nawaslah pemilik sah kebun itu, dan kamu tuan tanah, karena kamu telah berbohong, maka kamu akan dihukum masuk penjara," ujar sang hakim. Palu diketok dan persidangan pun selesai. Bisa ditebak wajah pucat tuan tanah itu saat dirinya diseret ke dalam penjara. Hakim yang terkenal adil dan bijaksana ini mengakui terkadang kecerdasan dan kejeniusan bisa patah oleh argumen. "Saya belum pernah menemui orang secerdas kamu, Abu Nawas," ujar sang hakim mengakui kehebatan Abu Nawas. Abu Nawas nekat menjual istrinya. Pada kisah sebelumnya, kita sama-sama sudah mengetahui bahwa Abu Nawas mempunyai istri yang sangat cantik. Bagaimana tidak, istrinya adalah kembang desa yang pernah menjadi rebutan di kampungnya. Dan meskipun sudah diperistri oleh Abu Nawas, para pria masih saja menggodanya. Hingga akhirnya Abu Nawas pun mengerjai mereka. Walhasil para pria tersebut menjadi kapok berurusan dengan Abu Nawas. Dan ternyata kejadian itu terulang kembali. Kala itu ada saudagar kaya dari negeri seberang datang ke kota Baghdad untuk berniaga. Saudagar tersebut terkenal dengan mata keranjangnya, sehingga apabila melihat wanita cantik, ia berusaha untuk memilikinya. Suatu ketika, tanpa sengaja ia melihat istri Abu Nawas yang sedang berjalan pulang dari pasar. Si saudagar tersebut sangat terpesona melihat kecantikannya. Segera saja si saudagar itu mencari tahu siapa gerangan wanita yang baru saja dilihatnya. Setelah bertanya kepada warga setempat, barulah ia mengetahui bahwa wanita itu adalah istri Abu Nawas. Tanpa menunggu lama, ia segera mendatangi rumah Abu Nawas. Setibanya di sana, terlihat Abu Nawas sedang duduk santai di depan rumah. "Hei, kamu Abu Nawas itu kan?" tanya si saudagar. "Iya benar, Anda ini siapa ya?" tanya Abu Nawas. "Kenalin, aku saudagar yang paling kaya dari negeri seberang," jawab si saudagar. "Oh, dari mana kau tahu namaku? Padahal aku tidak mengenalmu." "Terus apa keperluanmu datang kemari?" tanya Abu Nawas kembali. "Begini Abu Nawas, aku perhatikan kehidupanmu itu susah. Rumahmu juga kecil dan jelek lagi. Aku punya tawaran untukmu supaya hidupmu menjadi kaya," kata si saudagar. "Oh ya, apa itu tawarannya?" tanya Abu Nawas. "Begini, istrimu kan cantik. Kasihan dia tinggal di rumah jelekmu ini. Kalau kamu bersedia, ceraikan dia dan aku akan menikahinya. Dan jangan khawatir, sebagai imbalannya aku akan memberimu emas sebesar berat badan istrimu," kata si saudagar. Mendengar hal itu, spontan Abu Nawas menjadi emosi dan ingin segera memukulnya. Akan tetapi, ia berusaha menahan emosinya. Abu Nawas pun hanya terdiam sembari menghela nafas. "Gimana Abu Nawas? Kamu masih bingung ya? Baiklah, begini saja. Bagaimana kalau emasnya aku beri 2 kali lipat dari berat badan istrimu?" tanya si saudagar. Menyadari tamunya adalah saudagar mata keranjang, muncullah di benak Abu Nawas untuk mengerjainya. Kemudian ia berkata kepada saudagar kaya, "Ya, kalau aku sih setuju-setuju saja,
Tapi tunggu ya. Bener nih Abu Nawas, lalu aku tunggu sampai kapan? Gak lama kan? Tanya si saudagar tak sabar. Tunggu sampai istriku berat badannya menjadi 1 kintal. Lumayan kan, aku bisa mendapatkan emas 2 kintal, jawab Abu Nawas. Lah, itu sih percuma. Mana mungkin aku mau istri berbadan besar, gerutu si saudagar. Lantas ia pun pergi meninggalkan rumah Abu Nawas. Sementara Abu Nawas tertawa terkekeh-kekeh melihat reaksi saudagar kaya tersebut. Kisah selanjutnya. Alkisah, suatu hari Habib Idrus melakukan pengembaraan jauh bersama 30 pengikutnya. Ketika singgah di kota Kabul dan Teheran, beliau mendengar kabar mengenai seorang lelaki Yahudi yang umurnya mencapai ratusan tahun. Lelaki itu konon katanya sahabat dekat Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan pernah mengikuti pertempuran Khaybar. Sang Habib lalu mengumpulkan informasi mengenai lelaki Yahudi tua dari masyarakat. Ternyata tokoh masyarakat itu membenarkan kabar tersebut. Dengan rasa penasaran, Habib Idrus beserta rombongan akhirnya sepakat untuk mencari lelaki Yahudi yang usianya sudah berabad-abad. Setelah memperoleh petunjuk dari seseorang bahwa terdapat satu daerah yang dihuni sekitar 100.000 orang Yahudi, mereka adalah anak cucu lelaki Yahudi yang sudah berumur tua tersebut. Mereka senantiasa menjenguk kakek mereka yang sudah berusia sangat tua itu. Sementara si Yahudi tua hanya terbaring lemah di ranjang dan tak bisa bergerak kecuali dengan bantuan. Dengan susah payah, Habib Idrus beserta pengikutnya akhirnya sampai di daerah yang dimaksud beliau. Lalu memohon izin kepada tokoh masyarakat setempat untuk menemui lelaki Yahudi tua itu. Setelah memperoleh izin, beliau beserta rombongan dipersilahkan menemuinya. Mereka lalu duduk mengitari lelaki Yahudi tua yang tergeletak lemah di pembaringannya. Habib Idrus lantas bertanya, "Apa yang membuat Anda bisa berumur panjang hingga hidup di masa kami?" Lelaki tua Yahudi itu menjawab, "Ini adalah berkah doa daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib." Kemudian lelaki tua Yahudi itu bercerita, "Dulu sewaktu perang Khaybar, pucuk pedangnya Ali mengenaiku ini, bekas luka sabetan pedangnya. Setiap tahun rasa sakitnya selalu kambuh," kata lelaki tua itu sambil menunjukkan bekas luka yang ada di punggungnya. "Waktu itu aku pun segera berteriak kepada Ali, 'Jangan bunuh aku adalah temanmu.' Sebelum itu aku dengan Ali memang berteman akrab. Kemudian Ali bin Abi Thalib berkata kepadaku, 'Kamu tidak akan mati kecuali setelah masuk Islam.' Aku pun sangat meyakini perkataannya. Oleh karena itu, aku terus memeluk agama Yahudi dan tak mau buru-buru masuk Islam, lantaran aku senang hidup lebih lama. Sekarang aku ingin masuk Islam, dan apabila aku sudah jadi Muslim, aku yakin ajalku akan segera datang." Setelah bercerita panjang lebar, ia lalu mengucapkan 2 kalimat syahadat menyatakan keislamannya. Beberapa hari kemudian, terdengar kabar bahwa lelaki tua Yahudi itu telah meninggal dunia. Ia meninggal diperkirakan pada usia 600 tahun. Kisah ini merupakan kisah nyata yang terjadi pada tahun 1244 Hijriah. Wallahu a'lam bishawab.